Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 April, kita bersama-sama beribadah dalam ibadah Jumat Agung Perjamuan Kudus. Dan marilah masing-masing kita mengambil waktu mempersiapkan dirinya bersaat teduh, sehingga masing-masing boleh mempersiapkan hati dan pikirannya masuk di dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Oleh karena itu diberi kesempatan bagi jemaat untuk masuk di dalam saat teduh dan berdoa secara pribadi. Tersalib dan sengsara Engkau, Yesus Tuhanku. Terkulai menderita akibat salahku. Dengan hati yang pilu, sedih tak terperi, kulihat siksaanmu yang dahsyat dan keji. Alam bersukacita dan langit menggelap. Saksikan Putra Allah membuat firman genap. Ditanggung segala siksa yang sakit dan pedih, demi tebusan dosa manusia di bumi. Tertumpahlah darah Yesus di bukit Kalvari. Dipukul dengan tulus durhaka insani. Bertobatlah manusia memohon ampunannya, supaya disucikan di dalam darahnya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dengarlah firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhirnya,
datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadiratnya memenuhi hati dan pikiranmu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 berkata, bukan tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar permohonan kita, tetapi yang memisahkan kita dengan Allah kita adalah karena kejahatan kita. Yang membuat Dia menyembunyikan diri dan menutup telinga adalah dosa kita. Oleh karena itu di pagi hari ini, sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus, mari kita datang di dalam hadirat Tuhan dan memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita. Karena untuk itulah Yesus telah mati dan membayarnya. Oleh karena itu pagi hari ini, mari angkat pujian bukan dengan barang fana, sambil kita mempersiapkan diri masuk dalam doa pribadi untuk memohon ampun untuk dosa dan kesalahan kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sadar terkadang kami mendukakan hati Tuhan. Oleh karena keacuhan kami dan keangkuhan kami membuat kami jauh daripada Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika kami terputus dari hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini, sebelum kami masuk di dalam ibadah perjamuan kudus, kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami.
kami mohon darah Kristus menyucikan kami lagi dan melayakkan kami di pagi hari ini. Dan kami mohon agar kami memperoleh pembaruan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa tujuan Allah menyelamatkan kami, agar pada akhirnya kami mengembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi Allah melalui hidup kami. Oleh karena itu kami bersyukur ada kesempatan pagi hari ini kami boleh diampuni dan memperoleh pembaruan daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru bagi jemaat terambil dari Kolose 3 ayat 12 dan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Itulah berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru bagi kita pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita meresponinya dengan nyanyian bahwa Tuhan juga adalah gunung batu kita. Dia adalah kota benteng kita. Biarlah melalui pujian ini kita menyatakan pernyataan iman kita bahwa Tuhan, Engkaulah gunung batu dan kota bentengku. Aku tidak akan takut karena Engkau yang menjadi kami selamat. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku.
Mari jemaat Tuhan, kita akan berlitani pujian bersama-sama. Mari buka Alkitab dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dan ayat 14 sampai ayat 16. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dan ayat 14 sampai ayat 16. Mari secara bersama-sama kita akan membaca litani ini. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, lalu dilanjutkan ayat 14 sampai ayat 16. Mari bersama-sama kita membacanya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terpujilah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari pagi hari ini kita juga mau menyembah Tuhan. Apapun keadaan yang Tuhan izinkan, yang boleh kita lewati saat ini, tidak menjadi alasan untuk kita tidak datang menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Oleh karena itu, mari pagi hari ini fokuskan hati kita untuk menyembah dan mengagungkan Dia. Sebab Dia Tuhan, Dia layak menerima segala pujian yang paling tinggi dari kita umatnya. Dan biarlah pagi hari ini segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan di hadapan-Nya. Mari mempersiapkan hati dan kita angkat pujian. Kuberi kemuliaan, hormat, dan kuasa. Angkat suara pujian, mengagungkan Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
segala raja. Besar namamu, perkasa dan mulia Engkau ya Allah. Hari ini kami datang mengagungkan, meninggikan, memuliakan Engkau Allah kami yang hidup dan besar. Oleh karena Engkaulah Tuhan yang layak dipujikan, layak dimuliakan oleh segenap umat-Mu di pagi hari ini. Kami memuji, kami meninggikan, kami mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala penghormatan dan keagungan. Kami mengagungkan dan meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Kau layak terima pujian ya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak terima pujian ya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Tuhan, inilah pujian dan pengagungan kami di pagi hari ini. Engkaulah Tuhan yang terbesar dan termulia. Kami mengagungkan dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji, layak disembah oleh umat-Mu di pagi hari ini. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Raja di atas segala raja ya Tuhan. Engkau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah yang layak dikasihi, Engkau Allah yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan. Bagimu segala pujian sekarang sampai selama. Untuk saat indah di hadirat Tuhan pada peringatan Jumat Agung hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan istimewa ini. Kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu kami mempersiapkan diri juga untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami memohon pertolongan Tuhan untuk menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berfirman ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur meskipun di tengah wabah virus corona yang sedang menyebar ke seluruh Indonesia dan mungkin seluruh dunia, kita bersyukur dikasih kesempatan untuk beribadah juga dalam saat pembatasan sosial berskala besar, tapi tidak mengurungkan niat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan walaupun melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang setia di rumah masing-masing telah bersiap untuk mengikuti ibadah ini. Bahkan ada saudara kita yang ada di Mamuju, bahkan di Buol juga sedang mengikuti acara ini. Puji Tuhan, mereka dengan semangat untuk mengikuti Jumat Agung
bersama dengan kita hari ini. Dan saya menyapa semua saudara yang juga sudah bergabung pada kami hari ini dalam perjamuan kudus, peringatan perjamuan kudus Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Galatia pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Galatia pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita hari ini, Yesus yang mati bagiku. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca barusan adalah hal yang luar biasa yang dapat kita temukan dalam iman kekristenan, bahwa kita memiliki sebuah pengharapan di masa yang akan datang berkat dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita bersyukur walaupun dalam kondisi yang sulit, yang sukar pada saat ini, kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu takut dengan COVID-19, tetapi kita perlu membatasi diri untuk bergerak, perlu mendukung program pemerintah. Untuk apa? Untuk dapat menanggulangi penyebaran virus ini. Dengan cara bagaimana? Physical distancing adalah salah satu cara, yaitu menjaga jarak aman dengan saudara-saudara kita yang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memang ini tidak nyaman, tapi kita akan ada diberi waktu Tuhan. Pandemi ini akan berakhir, amin. Amin. Dan Tuhan akan memberikan kita kesempatan lagi untuk beribadah seperti biasanya dan juga beraktivitas secara normal. Jadi kita doakan saja. Yang pasti bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini ada rancangannya yang indah. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita memahami sangat itu. Bahwa Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Dengan pembatasan seperti ini pun kita bersuka cita. Ada waktu bersama dengan keluarga. Selama ini waktu kita terbuang untuk bekerja, beraktivitas di luar rumah. Nah, kita sekarang punya waktu untuk bersama dengan istri, untuk bersama dengan anak-anak, menemani mereka bermain dan juga belajar di rumah. Saudara yang kasih Tuhan, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Pandemi virus corona ini akan segera berakhir. Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada virus yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19. Mirip dengan MERS, mirip dengan flu burung dan sejenisnya. Dan ini adalah virus yang paling berbahaya, yang sampai hari ini juga belum ditemukan obatnya. Belum ada vaksin sehingga ada orang yang dapat kebal terhadap itu. Yang saya maksud adalah virus ini telah menulari seluruh manusia di dunia sejak awal manusia ada, sejak Adam dan Hawa. Itulah yang saya sebut sebagai virus dosa. Virus dosa inilah yang telah merasuk dan telah menular kepada semua manusia. Saya katakan sebagai virus, kenapa? Karena memang mirip sekali. Penularannya lewat manusia ke manusia. Jadi bisa berkembang biak, saudara-saudara. Jadi mirip sekali. Dan dari dulu sampai hari ini belum ada obat yang ditemukan supaya orang kebal terhadap virus dosa ini.
Satu-satunya jalan yang sudah disediakan adalah jalan lepas dari virus ini, dosa, yaitu dengan jalan percaya kepada Yesus. Itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Maka hari ini kita memperingati Jumat Agung adalah memperingati peristiwa yang begitu besar dalam penghayatan iman kita. 2000 tahun lalu Yesus telah menyerahkan dirinya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia turun ke dalam dunia ini, menyediakan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi kita semua. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita memahami yang pertama, bahwa Kristus mati untuk menebus saya dan saudara. Hukum Taurat menuntut kita bahwa setiap orang yang berdosa harus dihukum. Dan hukumannya bukan hukuman biasa, kematian kekal selama-lamanya. Bagaimana caranya kita dapat bebas dari keadaan terhukum dan mati, terpisah dengan Allah selama-lamanya? Maka dikatakan di sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini suatu berita baik bagi saya dan saudara. Betul bahwa kita adalah orang yang berdosa, namun Kristus telah mati juga untuk saya dan saudara. Dengan jalan Ia mati di kayu salib, membiarkan dirinya sebagai korban yang sempurna, yang memenuhi standar Allah, maka saya dan saudara akhirnya mendapatkan pengampunan dosa yang telah disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan kepada kita kasih-Nya yang luar biasa bagiku, bagi saudara, dan juga bagi seluruh umat manusia di dunia. Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, sama seperti saya dan saudara. Di dalam pengorbanannya, Ia menawarkan kesempatan bagi kita semua bangsa, untuk dapat menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Ayat 14 dikatakan begini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ternyata saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini tidak hanya kepada sekelompok orang tertentu, atau hanya kepada umat pilihannya Israel saja. Tapi ternyata dalam ayat 14 firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan Yesus berbuat seperti itu supaya berkat Abraham yang dijanjikan kepada Abraham turun kepada keturunannya sampai hari ini. Kita bersyukur bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak termasuk dari kelompok Israel mendapat berkat, dan semua itu berkat daripada Yesus yang telah mati bagiku dan bagi saudara. Amin. Ini sebuah sukacita. Di pihak Yesus ini merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dan di pihak kita ini merupakan penebusan, kemerdekaan yang membuahkan keselamatan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Jadi saudara saya kasih oleh Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Yang kedua, melalui kematian Yesus Kristus, kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan. Dikatakan di ayat yang ke-13 bahwa terkutuk orang yang digantung di atas kayu salib. Seluruh kutuk oleh karena dosa manusia telah ditanggung oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib. Saudara kasih oleh Tuhan, seharusnya saya dan saudaralah yang akan dihukum. Seharusnya saya dan saudara yang harus dipakukan di atas kayu salib. Tapi karena Allah mengasihi saya dan saudara, karena Ia mengasihi ciptaannya, Ia mati bagi saya dan saudara. Ia menunjukkan bahwa Ia mengasihi saudara. Dan satu sisi Ia juga tidak pernah kompromi dengan dosa. Maka sebagai tuntutan dari murka Allah karena dosa, maka harus ada pengorbanan.
pengorbanan sepanjang perjanjian lama itu sebuah bayangan yang menuju pada penggenapannya yang sempurna. Dan pengorbanan itu adalah pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Oleh darahnya mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami keselamatan dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Saudara kasih oleh Tuhan, semua ini terjadi oleh karena Yesus yang telah mati bagiku dan juga bagimu. Saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana ini terjadi? Dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Artinya, hukuman yang seharusnya saya dan saudara tanggung karena dosa kita sendiri, itu telah ditanggung oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Sehingga ia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, penderitaan Yesus Kristus di kayu salib begitu luar biasa. Sampai pada waktu ia mati, ia hampir mati, ia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dalam bahasa Aram. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, begitu kesakitannya, begitu luar biasanya murka Allah itu waktu ia menanggung itu di atas kayu salib. Ini bukan sebuah hal yang murah, ini sesuatu yang penting. Inilah yang membedakan kematian Kristus yang telah menjadi pengganti bagi saya dan saudara dengan kematian-kematian yang lain. Bahwa ketika ia menghadap murka Allah itu, mengalami cawan murka Allah itu, ia mengalami keterpisahan yang sungguh dengan Allah. Ia terbuang, ia mengalami keterpisahan dari sumber kehidupan itu. Dan itu sesuatu yang begitu berat, karena semua dosa manusia ditanggung olehnya. Saudara kasih oleh Tuhan, jadi Yesus Kristus menggantikan posisi kita yang seharusnya menerima hukuman dari Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus Kristus telah menanggungnya untuk saya dan saudara. Pada salib Kristus kita menemukan dan menikmati kasih Allah walaupun kita orang berdosa. Ia mengampuni dosa kita. Kita juga menemukan keadilannya, bahwa ia tidak kompromi. Allah tidak kompromi dengan dosa-dosa manusia. Ia harus menghukum. Dan puji Tuhan, untuk menanggung hukuman itu, kita telah digantikan oleh Yesus yang mati bagiku dan telah mati bagimu dan bagi bangsa-bangsa. Jadi kematian Kristus ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk saya, tetapi bagi semua orang yang mau percaya. Sebab melalui kematian Kristus semua orang mendapatkan anugerah pengampunan dosa. Saudara dengan saya dan saudara, kasih dan keadilan Allah itu hanya dapat dipertemukan jikalau ada suatu pengorbanan. Dalam Alkitab kita bersyukur bahwa jawaban atas pertanyaan bagaimana kasih dan keadilan Allah dapat dipertemukan, itu kita dapatkan jawabannya di buku-buku lain yang dikarang oleh siapapun suka. Tidak dapat menjelaskan kedua sifat Allah ini secara bersamaan, karena akan menemui dilema. Dan memang tidak ada jawabannya di tempat lain. Dan dimanapun juga di Alkitab, Injil, itu terjadi dengan sangat baik. Bahwa ternyata kasih Allah itu ditunjukkan kepada saya dan saudara melalui pengorbanan Yesus. Dan kasih keadilannya, bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa manusia, juga dinyatakan melalui pengorbanan. Saudara kasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya hari ini, bagaimana mungkin kasih dan keadilan dapat dipertemukan? Dalam iman kekristenan ada sebuah jawaban yang luar biasa. Saya menggambarkan kisah ini dengan sebuah kisah klasik
yang pernah terjadi di awal abad 20 di Rusia. Jadi ceritanya seperti ini. Saudara, seorang jenderal bernama Samila pada zaman itu, jenderal kepercayaan dari kekaisaran, lalu membuat sebuah gerakan revolusi karena bosan dengan kediktatoran dari sang kaisar yang bernama Tsar pada zaman itu. Bagaimana caranya? Ia mengumpulkan rakyat yang setuju dengan gerakannya, dan sebagian besar rakyat Rusia setuju dengan gerakan itu karena mereka sudah bosan dengan kediktatoran sang kaisar. Lalu kemudian mereka memisahkan diri dari kekaisaran dan tinggal di hutan-hutan bergerilya, siap memberontak, menggulingkan kekaisaran yang sah dengan tujuan mengganti kekaisaran yang diktator menjadi kekaisaran yang melayani rakyat. Tapi saudara, untuk bertahan hidup mereka membawa serta sejumlah besar bahan makanan, sebanyak mungkin yang dapat mereka bawa. Tapi karena mereka sudah berminggu-minggu, persediaan makanan mereka ini sudah mulai menipis. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Penjaga makanan datang kepada jenderal dan melaporkan bahwa kita kecurian bahan makanan. Lalu jenderal mengatakan, wah, kalau terjadi kecurian seperti ini, kita akan kehabisan stok makanan. Begini saja, kumpulkan rakyat dan saya memberikan peraturan, satu peraturan untuk semua, tidak terkali. Siapa yang mencuri akan dihukum cambuk 50 kali. Ini aturan yang begitu luar biasa. Sehingga pada hari pertama setelah berlaku aturan itu tidak ada yang mencuri. Hari kedua juga tidak ada yang mencuri. Tetapi karena di hutan serba pas-pasan ya Bapak Ibu ya, akhirnya pada hari yang ketiga ada yang mencuri. Lalu seperti aturan yang berlaku, pencuri ini ditangkap. Untuk merahasiakan siapa si pencuri ini, maka diambil sehelai kain lalu ditutup kepalanya, diseret untuk kembali melapor ke jenderal. Penjaga makanan datang kepada jenderal dan mengatakan, jenderal, pencuri makanan selama ini sudah tertangkap, ini orangnya. Jenderal bilang, bagus, kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Maka orang ini karena sudah tertangkap basah, hukum cambuk besok pagi 50 kali. Selain kasih oleh Tuhan, marah sekali sang jenderal Samila. Lalu dia berkata, kamu ini siapa? Kamu sudah tahu bahwa kita ini sedikit bahan makanan yang kita bawa. Sekarang kamu berani-berani mencuri. Saking marahnya si jenderal Samila, lalu dia ambil tutup kepala si pencuri ini. Kemudian dia tarik. Ketika dia tarik, ia kaget sangat luar biasa. Karena ia menemukan bahwa ternyata yang mencuri ini adalah seorang wanita tua. Dan tidak lain, wanita itu adalah ibunya jenderal sendiri. Jenderal mengalami sebuah dilema yang sangat. Satu sisi ia tentu mengasihi ibunya. Di sisi lainnya, ia adalah jenderal yang adil yang telah mengeluarkan aturan. Satu malam gak bisa tidur. Dua kelompok pendapat yang berbeda antara rakyat yang ikut jenderal. Yang kelompok pertama mengatakan, udahlah kasihan, bebaskan saja. Tapi kelompok lain mengatakan, oh tidak, meskipun itu adalah ibunya, aturan kan sudah berlaku. Kalau jenderal tidak menghukum karena itu adalah ibunya, maka ngapain kita mengikuti jenderal yang semacam ini? Ini jenderal yang tidak adil. Saya kasih oleh Tuhan. Singkat cerita, pagi hari tiba, semua orang penasaran apa yang akan dilakukan oleh jenderal. Rakyat sudah berkumpul di suatu tempat dan pencurinya yang adalah ibunya jenderal Samila sendiri diikat di satu tiang. Lalu hendak mau dicambuk, saudara-saudara. Dan algojonya sudah hampir mencambuk seperti ini. Jenderal mengatakan stop. Semua orang terdiam dan berkata dalam hati, apa yang akan dilakukan oleh jenderal? Semua orang terdiam. Jenderal Samila berdiri dari tempat duduknya. Lalu kemudian yang menuju ke arah si pencuri. Karena itu adalah ibunya sendiri. Ketika ia tiba di samping ibunya, ia peluk ibunya. Sambil berkata, ibu, aku mengasihi ibu sampai selama-lamanya. Tapi kemudian dia mengatakan, tetapi ibu, aturan
sudah berjalan, maka hukuman pun tetap harus dijalankan. Lalu kemudian dibilang sama Al-Bojo, Mulai dari cambukan pertama, lalu kemudian mulai dicambuk. 1, 2, 3. Setiap cambukan itu ternyata mengenai tubuhnya si jenderal. lalu diteruskan 48, 49, 50. Cambukannya selesai. Hukumannya Selesai. Akibatnya apa? Karena jenderal berusaha untuk melindungi tubuh ibunya. maka tubuh jenderal akhirnya tercabik-cabik. Lalu kemudian karena kesakitan, Jenderal akhirnya pingsan. karena dia sudah pingsan, ibunya hanya bisa Menangis dan berurai air mata sambil berkata dalam hati, harusnya bukan dia yang dihukum, saya kok yang mencuri. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini ibarat nasi sudah jadi bubur ya. Tidak, segala sesuatu sudah terjadi. lalu rakyat yang ikut jenderal Jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala dan berkata dalam hati, ini loh jenderal yang penuh kasih. Demi kasihnya kepada ibunya, ia rela mengorbankan dirinya untuk melindungi ibunya, menanggung seluruh hukuman atas ibunya. Rakyat yang menuntut keadilan juga geleng-geleng kepala dan berkata dalam hati, ini loh jenderal yang penuh keadilan. Demi keadilannya ditegakkan kepada rakyatnya, hukuman tetap dijalankan walaupun jenderal harus mengorbankan mengorbankan dirinya sendiri. Ternyata saudara-saudara, kasih jenderal kepada ibunya dan keadilannya kepada rakyatnya berjalan dalam waktu yang bersamaan. Tapi harus ada pengorbanan dari pihak Jenderal Samila. Kasih harus dinyatakan dan keadilan harus ditegakkan. Dan itu baru bisa terjadi kalau Allah sendiri, Yesus Kristus. Maka Allah datang ke dalam dunia ini mengorbankan dirinya sendiri supaya saudara-saudara mengalami kasih dan keadilan Allah itu. Dalam iman kekristenan ada sebuah jawaban bagaimana kasih dan keadilan Allah itu dapat dipertemukan. Di tempat lain ini adalah sebuah dilema. Dalam Yesus Kristus ini bukan sebuah dilema, tapi Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Saudara kasih oleh Tuhan, itu hal yang kedua. Melalui kematian Kristus, kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan. Itu ia mati untuk saya. dan saudara. Yang ketiga, melalui kematian Kristus untuk saya dan saudara, Allah menawarkan anugerah hidup kekal bagi saya dan saudara, yaitu kepastian keselamatan. Dalam dunia ini banyak yang tidak pasti. Semua serba mudah-mudahan dan semua diragukan. Tidak ada yang pasti-pasti. Tapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam iman kekristenan tidak ada keraguan, tidak ada mudah-mudahan. Yang ada adalah pasti. Saya kasih oleh Tuhan, lukisan Alkitab mengenai Yesus Kristus sangat berbeda dengan apa yang diketahui oleh kebanyakan orang di dunia ini. Bahkan yang terdapat dalam kitab atau buku manapun juga. Maka kita bersyukur kitab suci kita, Alkitab, memberitahu kebenaran sejati yang sudah teruji kebenarannya melewati lintasan sejarah ribuan tahun. Dan beritanya yang sudah teruji itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini membuktikan bagi kita bahwa Alkitab adalah firman Allah, tidak berubah, Tetapi kekal. Yesus sendiri mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu sampai Selama-lamanya. langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan, yaitu firman Allah, Tidak akan berlalu. Maka gambaran Yesus Kristus yang sesungguhnya dapat kita temukan dalam kitab suci Alkitab. Apa gambaran? Gambaran yang mungkin sedikit saya singgung di sini.
Gambaran yang seringkali dipahami oleh orang tentang Yesus Kristus, mereka anggap hanya sebatas nabi. Nabi bagi kelompok tertentu, sama seperti nabi-nabi lain. Yesus Kristus bukan hanya nabi, Bapak Ibu, tetapi adalah pusat pemberitaan para nabi-nabi terdahulu, termasuk Musa, termasuk Nehemia, termasuk nabi-nabi yang orang kenal di luar sana, bahwa mereka sedang memberitakan tentang Yesus yang Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Yesus adalah pusat daripada pemberitaan para nabi. Jadi bukan hanya sekedar nabi saja. Banyak juga orang memahami Yesus Kristus hanya sebagai pembawa berkat, saudara-saudara. Ya. Bahwa kalau percaya kepada Yesus, mukjizat terjadi. Memang tidak bisa diragukan lagi bahwa dalam kuasa Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, Dia memiliki kuasa yang dahsyat dan luar biasa ajaib. Yesus Kristus dapat menyembuhkan orang sakit apapun sakitnya. Bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu dibangkitkannya. Tidak ada yang mustahil. Sebenarnya dengan kuasa Tuhan, Ia dapat menghardik virus corona yang sedang mewabah saat ini, kalau Ia mau. Tapi kita belajar dari Yesus Kristus mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa, dan bukanlah kehendakku. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Allah sanggup melakukan apapun. Ia dapat melakukan mukjizat, tapi tidak hanya sebatas menyembuhkan orang. Ia sanggup melakukan apapun, tetapi Ia lebih dapat melakukan jauh melebihi dari sekedar hanya menyembuhkan orang dari sakitnya. Ia justru menyembuhkan penyakit menular yang sudah ada sejak awal peradaban manusia, yaitu dosa yang merasuk manusia. Itu disembuhkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dosa besar apapun itu, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, Tuhan akan mengampuni semuanya itu. Ia menyediakan pengampunan dosa bagi saya dan saudara. Ada juga yang mengenal Yesus dan memberitakannya hanya sebagai sumber berkat. Kalau percaya Yesus, maka engkau akan diberkati. Kalau engkau percaya Yesus, maka persoalan akan beres. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, hari ini kita justru mengalami virus corona, ya. Ini kita belajar beriman kepada Tuhan. Bagaimana sikap iman yang sebenarnya, iman yang sejati, iman yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Ia pemilik alam semesta ini. Ia dapat melakukan apapun, bahkan menyediakan segala sesuatu bagi saya dan saudara. Tapi Tuhan tidak hanya menyediakan keinginanmu. Tuhan tidak akan memberi apa yang engkau inginkan. Dia melakukan jauh melebihi dari kebutuhanmu. Ia menyediakan segala sesuatu, bahkan apa yang tidak terpikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Allah menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjelaskan dari awal sampai akhir bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ia adalah firman Allah yang sama dengan Allah. Ia ada sebelum dunia dijadikan. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia datang dalam dunia ini dan menyerahkan dirinya disalibkan untuk menebus saya dan saudara, orang-orang berdosa. Maka dalam namanya, bagi setiap orang yang percaya, tersedia pengampunan dosa. Maka Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan yang telah disediakan Allah bagi semua bangsa-bangsa di bumi untuk bebas dari dosa adalah percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, yang memberikan jaminan yang pasti masa yang akan datang, memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh keselamatan, masuk surga.
Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saja Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa ini, menyelamatkan saya dan saudara dari kebinasaan, tentu ia dapat melakukan apapun yang engkau pikirkan, apa yang engkau butuhkan. Persoalan bangsa ini, tentu Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluarnya. Tuhan tidak memberikan pencobaan-pencobaan di luar kemampuan saya dan saudara menanggung. Ia tahu ukuran standar kemampuan saya dan saudara sebagai manusia menanggung keadaan ini. Tapi kita perlu belajar. Jikalau Tuhan mengizinkannya, mari kita mengoreksi diri. Apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan kita salah beriman kepada Tuhan. Kita salah mengandalkan Tuhan selama ini. Kita hanya mengandalkan Dia untuk hal-hal yang sementara, tapi tidak mengandalkan Dia untuk memperoleh kehidupan yang sejati. Mulai hari ini, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, percaya kepada Yesus. Harapkan Tuhan tidak saja hanya melakukan perkara-perkara dunia untukmu, tapi perkara-perkara surgawi, hidup yang kekal, yang telah dijanjikannya di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, lukisan Alkitab tentang kebenaran tentang Yesus itu begitu luar biasa. Sangat berbeda dengan apa yang telah digambarkan oleh dunia ini atau yang diketahui oleh banyak orang. Sampai-sampai Rasul Yohanes, Rasul Paulus tidak dapat menggambarkan dan melukiskan semuanya itu. Hanya mengatakan seperti ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Rasul Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya buat saya dan saudara begitu besar, tidak terukur, dan tidak ada ukurannya dalam alam semesta ini. Rasul Paulus juga mengatakan hal yang serupa di dalam firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 20 dikatakan bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya serta dalamnya kasih Kristus itu. Ini hal yang luar biasa. Artinya bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Ia dapat menjangkau wilayah yang luas, tidak terpahami oleh manusia. Yang selama ini dianggap bahwa hanya menjangkau kelompok tertentu. Ternyata Alkitab memberitakan tidak, bahwa kasih Allah itu menjangkau semua orang di seluruh dunia. Dan diantaranya adalah saya dan saudara yang ada dan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mereka yang mendengar di luar sana, dan mereka yang belum percaya Yesus telah mati dan menyediakan keselamatan juga bagi mereka. Persoalannya adalah mereka belum mengenal dan mereka belum percaya. Itulah sebabnya maka saya dan saudara sementara ada dalam dunia ini perlu memberikan kesaksian tentang Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit. Ini keunikan Kristus Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab dengan Yesus yang dikenal oleh orang luar sana. Kristus Yesus yang diberitakan oleh Alkitab adalah Kristus Yesus yang telah mati, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian, memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Ia mengalahkan maut, Ia mengalahkan kematian, Ia mengalahkan segala sesuatu. Ia memberikan kemenangan kepada saya dan saudara, jikalau saya dan saudara percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita mengingat kembali bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah membayar hutang dosa kita dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar, bukan dengan emas perak, tetapi darah yang mahal, yang tidak bernoda dan tidak bercelah. Mari kita menghargai, menghormati pengorbanan Yesus Kristus ini. Sesuatu yang harus kita agungkan dan muliakan. Mari kita hidup dalam kebenaran, mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita.
Mari kita mempersembahkan hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan hal yang besar bagi saya dan saudara, yaitu keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yakin bahwa Ia akan mengaruniakan segala sesuatu bagi hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita menantikan kedatangannya yang kedua sambil melakukan tanggung jawab kita, yaitu bersaksi bagi dunia ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong saya dan saudara, memberkati kita semua pada masa-masa sukar sekarang ini. Tuhan memberkati kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Firman-Mu begitu luar biasa. Kami boleh memahami hari ini bahwa Yesus yang tersalib 2000 tahun yang lalu itu adalah mati bagiku dan bagi semua orang di dunia. Maka saat ini Tuhan, biarlah semua kami boleh mempercayai akan firman Tuhan ini, sehingga kami memperoleh bagian dari pengorbanan Yesus, yaitu hidup yang kekal dan keselamatan. Selama kami adalah dunia ini, biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus yang dapat memberitakan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan bagi semua orang. Kami bersyukur bahwa jikalau selama ini kami hanya mengenal Yesus sebagai penyembuh, sebagai sumber berkat, sebagai nabi, hari ini kami bersyukur kami boleh memahami bahwa Yesus Kristus yang kami percayai, Ia adalah Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia dan telah mati dan bangkit bagi kami untuk mengampuni segala dosa-dosa kami dan menawarkan kehidupan yang kekal bagi kami dan bagi semua orang di dunia. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan ini, maka kita akan menyanyikan pujian Di Golgota darah Kristus tumpah. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Meja perjamuan kudus telah tersedia bagi kita semua. Mari saya undang kita untuk masuk dan mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kita akan melihat ketetapan terhadap perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berada di hadapan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami di hadapan untuk berada di hadirat-Mu, untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus sebagai makanan rohani buat jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan membacakan prinsip perjamuan kudus. Mari kita mendengarkan perintah Tuhan kepada gerejanya untuk melakukan perjamuan kudus sebagai mana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum anggur cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengan demikian, maka setiap kita yang telah sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, dalam kebenarannya. Untuk itu marilah kita dengan iman terimalah perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Kembali kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan, tolonglah kami dalam melaksanakan perjamuan kudus ini sebagaimana peringatan akan kematian Kristus untuk dosa-dosa kami, dan sebuah komitmen untuk terus memberitakan kabar baik sampai Yesus datang. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, setelah menerima roti dan juga anggur perjamuan nanti, tidak langsung memakannya, kita akan secara bersama-sama, saya akan membimbing kita. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang dipecahkan karena dosa-dosa manusia. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu dengan penuh kepercayaan.
dan dengan penuh ucapan syukur. Kemudian Yesus mengambil anggur dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan karena dosa-dosa manusia. Ambillah dan minumlah ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati bagimu, untuk menguatkan imanmu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur." Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53. Bapak Ibu sambil menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertingkap oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan anggur dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang telah terpecahkan, yang telah dibagi-bagikan, yang telah tercurah bagi kita, supaya kita bersukacita dan senantiasa bersyukur dan mengingat kembali pengorbanan Yesus bagi kita semua. Mari kita dengan sukacita, dengan iman dalam Kristus Yesus, mari kita makan bersama-sama. Demikian pun juga kita mengangkat anggur di tangan kanan kita dengan iman dan penuh kepercayaan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita menerima darah Yesus yang telah tercurah bagi kita di dalam iman. Mari kita minum bersama-sama. Bapak pengakuan diri itu akan bersyukur atas sakramen perjamuan kudus yang telah kita terima hari ini. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh mengingat lagi kebesaran dan kerelaan Tuhan yang mau mati di kayu salib, sehingga kami yang seharusnya binasa menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Kami bersyukur karena kematian-Mu memulihkan persekutuan kami dengan Engkau ya Allah. Oleh karena itu Bapa, perjamuan kudus yang telah kami terima menjadi dasar iman kami untuk mempersembahkan hidup kami mulai hari ini. Bahwa hidup kami bukanlah tentang kami lagi, tetapi biarlah melalui kehidupan kami yang telah dipersatukan, dipulihkan lagi hubungannya dengan Engkau. Kami boleh mengerti bahwa tujuan hidup kami pada akhirnya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah makna dari perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan ini menjadi dasar bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan, sehingga kami lebih bijaksana lagi mengisi hidup kami dan pada akhirnya memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
dipersilakan duduk. Pelayanan sakramen perjamuan kudus telah selesai kita laksanakan. Mari jemaat Tuhan, kini saatnya kita juga mempersembahkan persembahan syukur kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, baiklah masing-masing mempersiapkan persembahan syukurnya untuk boleh dipersembahkan kepada Tuhan dalam ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan. Kami bersyukur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami juga boleh membawa persembahan syukur kami ke rumah Tuhan. Biarlah dari apa yang dipersembahkan Tuhan ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengimani bahwa segala berkat yang datangnya daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap. Oleh karena itu dengan iman kami mau mempersembahkan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan bersama-sama. Pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara, dari pemerintahan yang paling pusat sampai ke daerah. Lalu kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Kita berdoa agar kehadiran gereja dan lembaga-lembaga Kristen juga boleh membawa berkat di masa pandemi ini. Kita juga doakan nanti untuk sinode serta jemaat GKSIA. Kami akan mendoakannya dari tempat ini. Bapak Ibu di rumah masing-masing membantu mengimaninya di dalam doa pribadi. Mari kita mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat kita yang akan kita naikkan bersama-sama. Kita angkat pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Bukan surga ku harapkan, karena surya tandanya. Oh tiada ku gelisah, apa masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku paham,
ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini dalam Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini dalam Tuhan yang pegang. Kami bersyukur kami punya Allah yang heran dan besar seperti Engkau. Kami bersyukur karena di saat-saat seperti ini kami punya keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang menjadi kota benteng dan perlindungan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena kami tahu kepada siapa kami berharap. Oleh karena itu kami mau memuji dan meninggikan Engkau ya Allah. Amin. Kalaulah keadaan kami saat ini Engkau izinkan, kami percaya ada sesuatu maksud Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami. Oleh karena itu kami menyatakan iman kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut dan gentar karena kami tahu tangan Tuhan yang kuat dan kokoh itu memegang kami. Kami juga yakin dan percaya tangan Tuhan memegang bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan bangsa-bangsa lain yang Tuhan izinkan mengalami masalah yang sama. Kami belajar tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi masalah ini. Satu-satunya adalah ketika kami datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, memohon intervensi Tuhan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Karena kami tahu kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup menolong dan tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Pemimpin kami dari mulai presiden, gubernur sampai ke level yang paling rendah. Hikmat dan penyertaan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Saat-saat di mana mereka harus mengambil keputusan yang tepat, biarlah hikmat yang daripada Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan agar kami sebagai rakyat patuh dan taat. Amin. Karena kami tahu salah satu jalan untuk kami boleh memutus rantai penyebaran ini adalah ketika kami taat. Kami gunakan waktu ini untuk diam bersekutu di hadapan Tuhan. Sehingga doa yang kami naikkan bersama-sama terdengar kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami di dalam masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Supaya tidak ada dari mereka yang undur imannya. Kami mau menopang mereka. Mereka mungkin yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kami mau menopang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk mereka yang mungkin mengalami kesedihan, keputusasaan di pagi hari. Dalam nama Yesus, kami mau menopang mereka. Kami mau menopang jemaat kami yang mungkin dalam kesedihan, yang mungkin ada dalam kedukaan. Kami juga mau menopang mereka di dalam nama Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami mungkin tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya doa kami menjadi satu topangan yang menguatkan satu di antara kami dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak, pagi hari ini kami berdoa agar pemeliharaan kekuatan yang daripada Tuhan nyatakan kepada setiap jemaat kami. Dan doa kami Tuhan, agar melalui waktu-waktu ini mesbah-mesbah keluarga boleh dibangkitkan kembali. Setiap jemaat boleh datang bersekutu bersama-sama sebagai satu keluarga. Sehingga Tuhan, kematian-Mu di kayu salib yang mempersatukan kembali persekutuan kami dengan Allah, ini betul-betul boleh kami nikmati sebagai satu anugerah yang luar biasa. Karena ketika Allah memisahkan, ketika kami terpisah dari Allah, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa agar
keluarga-keluarga boleh dibangun di dalam satu persekutuan, dan kami boleh menikmati waktu ini menjadi satu waktu yang Tuhan izinkan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Kami berdoa agar kekuatan ekstra Tuhan berikan bagi mereka, hikmat dan juga kebijaksanaan, karena ini bukan masalah yang gampang. Mereka menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Oleh karena itu kami berdoa agar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Pada akhirnya kami juga mau menopang sinode kami ke dalam tangan Tuhan. Dari mulai ketua, sekretaris, bendahara sampai seluruh pengurus sinode dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga melindungi dan menyertai mereka, menjauhkan mereka dari bahaya dan juga virus-virus. Kiranya Tuhan menopang dan menolong keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah mendengarnya, dan dengan iman kami menantikan jawaban dari doa kami, karena Engkau adalah Tuhan yang mendengar segala doa dan permohonan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal yang luar biasa dari yang Kristus telah nyatakan adalah kematiannya di kayu salib mempersatukan kembali kita dengan Allah. Allah mendasar manusia adalah keterpisahannya dengan Allah. Dan saat ini masalah itu sudah Yesus selesaikan. Ketika Dia mati di kayu salib, hubungan kita dipulihkan kembali dengan Allah. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Barangkali Tuhan masih izinkan kita akan melewati masa-masa di mana kita harus menahan diri kita. Tapi yakinlah, kalau Tuhan mau, besok pun semua kasus COVID boleh selesai. Tapi kalaupun Tuhan masih izinkan itu terjadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Dia. Oleh karena itu, mari dengan satu keyakinan kita akhiri ibadah ini. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sahabat dan sobat kita. Dia yang telah memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya, maka Dia juga yang akan memegang kita, memampukan kita menjalani hari-hari ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Di hidupku ada sobat yang setia, Dia yang senantiasa berjalan dengan kita. Tak perlu cemas akan jalan yang naik turun, karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Itu
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah datang dan mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk ibadah kami, ibadah Jumat Agung. Dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah memimpin hamba-hambamu. Hambamu Pak Penatua Denny Tobing, Pak Dev Tupan, Ibu Pendeta Sonaria, dan juga Pak Hemat Haria yang telah melakukan pelayanan mereka dengan baik. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Pakai terus hamba-hambamu ini. Lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang ada di rumah atau yang ada dimanapun. Mereka yang telah bergabung mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Bahkan yang akan menonton kemudian mengikuti acara ini lagi. Tuhan memberkati mereka. Anugerahkan berkat-Mu atas rumah tangga, atas keluarga, atas segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami berdoa, kuatkan iman dan teguhkan anak-anak-Mu untuk melewati keadaan yang susah yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa seperti pujian kami, bahwa Engkau akan menyertai kami lewat gunung dan lembah. Lembah kekelaman sekalipun Engkau akan menyertai kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami segera akan mengakhiri seluruh kegiatan ini. Dan kami berdoa, memohon penyertaan Tuhan bagi kami semua, bagi keluarga kami dimanapun. Engkau yang membentengi dan melindungi kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Biarlah kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali.
masing-masing. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, beberapa pengumuman warta jemaat, kami mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu, ibadah Paskah tanggal 12 April 2020 masih akan dilaksanakan secara live streaming dimulai pukul 9 pagi dengan tema Tuhan Yesus memaknai Paskah secara baru. Karena itu bagi Bapak Ibu tetap kami undang untuk boleh hadir lagi mengikuti ibadah ini melalui live streaming Facebook GKISA Jakarta. Kami juga mengingatkan agar Bapak Ibu menyikapi bahwa sekarang ini sedang masa pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, mari mengingatkan untuk senantiasa memakai masker, ya, dan mengurangi kegiatan jika memang tidak diperlukan agar kita bisa tetap di rumah bersekutu, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Sekali lagi kami atas nama Majelis Jemaat GKISA Jakarta mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Shalom.